Nah, di sini sudah ada contoh reaksi. Ada yang namanya pereaksi atau reaktan, adalah zat-zat yang ditulis sebelum tanda panah. Zat sebelum reaksi. Ada juga hasil reaksi atau produk, adalah zat-zat yang ditulis setelah tanda panah. Nah, ini ada G apa sih G ini? G ini adalah wujud atau fase zat, keterangannya ya. G itu untuk gas, L untuk liquid, aki atau aqueous itu adalah larutan, S itu solid itu padat ya, padatan. Nah, oke. Nah, pada reaksi yang sama nih, ada namanya koefisien reaksi. Koefisien reaksi adalah angka di belakang rumus kimia. Jadi misalnya di sini Ibu punya yang ini ya, kita lihat. Punya H2. Nah, angka di belakangnya ada 3 nih ya. Ini disebut koefisien. Kalau di sini koefisiennya berapa? 2. Kalau di sini ada nggak koefisiennya? Ada sebenarnya, tapi tidak ditulis karena koefisiennya berjumlah 1. Nah, setiap atom dikalikan koefisiennya. Jadi, misal Ibu punya NH3 sini ya. N-nya ada 1 dikalikan 2. Jadi N-nya ada 2. H-nya ada 3 dikalikan 2. Jadi hanya ada 6. Nah, masih ingatkah kalian tentang hukum kekekalan massa by Lavoisier? Nah, dia menyebutkan massa sebelum sama dengan massa setelah. Nah, sama juga dengan jumlah atom pada persamaan reaksi. Jumlah atom, bedanya di sini jumlah atom ya. Jumlah atom sebelum dan jumlah atom sesudah itu harus sama. Kita cek deh di persamaan reaksi di atas nih. Kita hitung satu-satu. Atom reaktan itu berarti sebelum tanda panah ya. N-nya ada berapa di sini? N-nya ada 2. Kita tulis N sama dengan 2. H-nya ada berapa? H-nya ada 2. Ingat ada koefisien di sini, berarti dikalikan koefisiennya. H2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, terus setelah reaksi atau bisa kita sebut produk ya, ada NH3. N-nya ada berapa di sini? N-nya ada 1. Ya, 1 kan tidak ditulis ya. Dikali koefisiennya, 1 dikali 2. Ini belum Ibu tulis sama dengan 2. Terus H-nya ada 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kita bandingkan N sama-sama 2. H sama-sama 6. Jadi, reaksi tersebut dikatakan reaksi yang setara. Next, coba kita lihat di sini. Kita bandingkan juga atom sebelum dan setelah reaksi, atom reaktan dan atom produk ya. Di sini hanya ada berapa? Ada 2. O-nya ada berapa? Ada 2. H-nya ada berapa di sini? Ada 2. Oksigennya di sini 1 ya, karena 1 kan tidak perlu ditulis ya. Oksigen ada 1. Loh, kok tidak sama ya? Ini oksigennya berbeda nih. Gimana? Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini atau keadaan seperti ini, harus disetarakan dengan mengubah koefisien reaksi. Ingat, yang diubah hanya koefisien reaksi. Angka yang kecil-kecilnya ini nih, yang kecil-kecil ini tidak boleh diubah ya, karena yang boleh diubah hanya koefisien reaksi. Oke, kita mulai dari bagian paling kompleks. Di sini bagian yang paling kompleks adalah H2O. Ya, diisi koefisien sebanyak
1. Jadi kita tulis 1 dulu di sini. Nah, angka kedua yaitu sisanya mengikuti. Nah, H2O berarti hanya ada 2. Sebelah kiri hanya ada berapa di sini? Ada 2, berarti nggak ada masalah ya. Jadi di sini kita bisa tulis aja koefisiennya 1, karena kan 1 dikali 2 tetap 2. Nah, sekarang oksigen di sini ada di sebelah kiri ada 2. Oksigen sebelah kanan atau setelah reaksi ada berapa ini? Ada 1. 1 kali 1 1 kan? 1. Lah, gimana ini? Sebelah sini ada 2, sebelah sini ada 1. Nah, sekarang berarti gimana caranya? Berapa? Kita pengen ngisi koefisien nih. Berapa dikali 2 hasilnya 1? Berapa? Yaitu 1/2. 1/2 kali 2 sama dengan 1. Nah, sudah nih, sudah jadi persamaan seperti ini. Tapi ternyata tidak boleh ada koefisien desimal atau pecahan. Padahal di sini ada pecahan nih. 1/2. Hilangkan pecahan tersebut dengan mengalihkan seluruh reaksi dan pembilang terbesar. Nah, pecahannya kan cuma 1 nih, 1/2 ya. Otomatis pembilang terbesar ya 2. Nah, semua reaksi ini dikali 2. Dikali 2. Jadi H2 dikali 2, setengah O2 dikali 2, 1H2O dikali 2. Hasilnya segini. Hasilnya. Nah, kita buktikan. Benar nggak nih? Sudah setara belum? Kita buktikan. Atom reaktan atau sebelum reaksi ya. Hanya ada berapa di sini? Kita lihat. Hanya ada 2 dikali 2 karena ada koefisien, ingat ya. Jadi jumlahnya total hanya ada 4. Lalu oksigen di sini ada berapa? Ada 2. Oksigennya ada 2, langsung saja. Nah, setelah itu kita hitung atom produk, atom setelah reaksi ada 2H2O. Nah, di sini hanya ada berapa? Ada 2 dikalikan koefisiennya, jangan lupa. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu oksigennya ada berapa di sini? Ada 1. Ingat, ada koefisiennya loh. 1 dikali 2 berapa? 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita bandingkan. Hanya sama-sama 4 ya. Sama-sama 4. O-nya juga sama-sama 2. Berarti reaksi tersebut terbukti sudah setara. Nah, sekarang kalian coba latihan soal. Ini adalah latihan soal 1 dan latihan soal 2. Dikerjakan di Google Classroom. Terima kasih.